semoga kita semuanya dapat menerima barokahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dimulakan dengan acara berikutnya, yaitu mau doakan sekaligus doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Farum Syekh Ahmad Nasir. Namun sebelumnya saya kembali kepada apabila beruntung acara pada malam hari ini tak dapat berkata yang kurang pantas, minta maaf yang berosokkan dari lubuk hati yang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, Ibnu Soal Al-Adnan, Allahumma masuk dan akhwani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Farum Syekh Ahmad Nasir, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man amma ba'd. Abdul Karamin wa muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, sesepuh yang hadir pada majelis yang penuh barokah ini, pada khusus waktu berdiri Kiai Haji Abdul Rahman, para asatidz dan Ustaz-Imam, Ustaz-Guru, dan semua yang hadir pada majelis rutin Wabillahi hajat dan sholawat. Semoga dengan kehadiran kita semuanya ini kita mendapatkan barokah, kita mendapatkan rahmat dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hamdan wa sholatan wa ba'du. Jika salam maka asli orang Jawa. Tapi sekitar 6 tahun sejak 2014, maka kemarin di Kelurahan Asbrogo, mayoritas Madura. Saya dari Jawa, dari lingkungan Jawa, kemudian saat ini mendekati kota di sekitar area kampus di lingkungan Jambuan, Kelurahan Asbrogo. Saya mohon maaf masih belum berani untuk ngaji dengan bahasa Madura karena nama kita kota sopan. Kalau tak sopan saat ini sebutnya kita nanti malah bahaya. Sehingga saya mohon izin untuk kita bersama-sama ngaji makna dari apa yang kita amalkan, ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan bahasa Indonesia. Kalau saya yang berbahasa Indonesia ini, hadirin yang dimuliakan Allah, ini informasinya mendadak dari kaki. Kemudiannya malam ini
kami menyanggupi untuk memberikan hadir dalam kegiatan majelis khusus yang Tariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah dan Tariqah Qadiriyah yang diselenggarakan di Pondok Pesantren atau Ma'had Asmauna di Sleman, Yogyakarta. Tapi karena hadirnya kesana juga online, sehingga saya pikir ya sudah kita bareng-bareng ngaji. Saya ngajinya tidak dari jam 2, tidak dari pesantren saya rakyat dengan Adel, tapi saya pun ingin mendapatkan curahan dan limpahan barokahnya para aulia ilah, khusus yang kita hauli pada malam hari ini. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Al-Qutbul Haud, beliau pun Sultanul Aulia di zaman beliau, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Setelah itu kita mengharapkan barokah ini, sehingga dengan demikian kami mempunyai satu keinginan dengan kami hadir dalam majelis ini bersama-sama hormat dan bersama-sama mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW dan juga barokah para aulia Allah. Berikutnya insya Allah ini akan diikuti dan disimak secara langsung dengan oleh jamaah yang berada di Yogyakarta. Tapi ini kalau waktunya pas, karena sekarang masih khususnya, kalau sudah selesai baru insya Allah akan kami. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kami mohon maaf apabila tidak sopan, karena hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini saya yakin mempunyai satu himmah, mempunyai satu cita-cita yang tinggi, mempunyai satu keinginan yang luhur, tidak lain keinginan yang luhur tadi adalah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Jalan untuk mendapatkan ridho dari Allah ini tentu tidak lain kalau kita mendapatkan rahmatnya Allah. Karena kita pun ngerti, jangankan di dunia ini yang secara fisik kita masih bisa beralih, kita masih bisa ditolong oleh teman, oleh keluarga. Bahkan nanti di akhirat semua manusia masuk surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita kemudian menyadari surga di akhirat itu merupakan simbol, merupakan wujud ridhonya Allah. Dan ternyata untuk bisa masuk dalam surga yang menjadi wujud ridhonya Allah tidak lain bukan karena banyaknya amal ibadah kita, tetapi hanya karena kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka
illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kalau kita mau memahami ini, berarti untuk mendapatkan rahmatnya Allah, rahmat Allah itu sudah senantiasa ada. Rahmatnya Allah itu tidak sekejap pun, tidak sesaat pun sirna, senantiasa ada. Hanya kita yang kadang tidak mau mengambilnya. Kita yang kadang menutup diri, kita terhijab dengan nafsu, dengan maksiat, dengan dosa, dan dengan kebodohan kita, sehingga ibarat di siang hari sinar matahari bersinar begitu terang, tapi kita berada di satu ruangan yang gelap gulita. Bukan salahnya matahari, bukan matahari tidak bersinar, kita yang tidak mau keluar dan merasakan sinar matahari. Demikianlah ini satu ibarat rahmatnya Allah yang berupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sedetik pun pernah sirna, pernah padam. Hanya kita yang perlu membuka diri untuk bisa bahasa milenialnya bisa mengakses. Bahasa kita ibarat lampu. Ini lampu kemudian bisa sambung sehingga mendapatkan energi nur ilahiyah yang tersambung ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga lampu yang tadi sempat mati begitu kemudian ada energi listriknya lagi, ada arus listriknya lagi, kemudian bisa berjalan. Ini sebagai satu jalan bagi kita. Sehingga dengan demikian kita itu perlu untuk senantiasa berjiwa, untuk senantiasa beribadah, untuk senantiasa kita berikhtiar bisa mendapatkan rahmat Allah berupa kita bisa sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertanyaan berikutnya, apa pentingnya kita ini bisa sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Janganlah di zaman ini kadang orang itu, apalagi kami hidup di perkotaan, setiap hari kita beraktivitas di kampus, di universitas kita hidup di kalangan sekitar akademika yang semuanya itu butuh bukan hanya dalil, tetapi juga dalil hati. Bukan hanya ilmu agama yang harus kita imani, tetapi satu pemahaman yang bisa diterima oleh akal. Pendek kata, banyak di zaman ini orang itu bertanya, Kiai, kita ini bersama-sama rutina begitu hadir, kita bersama-sama bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalilnya apa? Dan kalau di kota, kalau dalilnya bukan ayat Al-Quran, ini kadang ada satu kelompok yang bahkan tidak mau menerima. Maka ini satu kesempatan bagi kita sekali lagi dicatat. Sewu kalau bahasa Jawa, tentu saya tidak berniat
mulai. Saya tidak berniat ngajari, tapi kita ngaji bersama-sama. Kalau saya yakin urusan ilmu agama antum a'lam minna. Dalam surat At-Taubah ayat 119 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan adalah kamu sekalian bersama orang-orang yang siddiqin. Siapa orang yang masuk dalam kriteria siddiqin? Di dalam tafsir Al-Bahuri disebutkan ada banyak. Yang pertama, as-siddiqin yang kita diperintahkan dengan ayat Al-Quran tadi untuk senantiasa bersama beliau tidak lain adalah Rasulullah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kemudian kita mengikuti kegiatan ngaji, rutinan sholawat, rutinan Rasulul Haddad, kita ada satu perasaan untuk kita bisa muhafadzah, kita bisa merasakan kehadiran, dan kita bisa berusaha untuk senantiasa bersama Rasulullah SAW. Ini bukan satu amalia yang hanya halusinasi atau imajinasi atau hanya khayalan belaka, tetapi ini perintah dan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW. Paling tidak, kalau kita mau bersama beliau, maka bacalah sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena sekali kita membaca sholawat, maka Rasulullah SAW akan membalas sholawat kita. Berarti ibarat kita kemudian megang HP, kemudian kita telepon, yang ditelepon itu langsung membuka HP dan menjawab, memberikan satu jawaban, memberikan satu respon. Ini satu sebuah analogi. Kayak apa kemudian dengan senantiasa kita rutinan sholawat seperti ini, kemudian kita juga mengamalkan Rasulul Haddad, kita juga mengamalkan manaqib, itu tidak lain adalah agar kita bisa sambung kepada Rasulullah SAW, dan sambung menuju Rasulullah ada jalan khususnya. Melalui siapa? Melalui al-ulama. Al-ulama yang bagaimana? Al-ulama yang warasatul anbiya, ulama yang menjadi pewaris para nabi. Siapa itu? Kita yakin Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita yakin Al-Qutbul Maut Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini beliau mempunyai sanad yang mutakin ila Rasulullah. Kemudian beliau menurunkan sanad ini sampai ke kita, sehingga kemudian ibarat lampu kita sambung ila Rasulullah jauh 15 abad yang lalu. Tetapi kita derek dan kita mengikuti, kita berpegang teguh terhadap apa yang diajarkan oleh kiai, apa yang diajarkan oleh guru, dan guru ini sambung kepada guru di atasnya sampai Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terus sampai Sayyidina Ali. Kalau mau baca Sayyidina Ali langsung dari Rasulullah SAW.
Ini yang kita. Sehingga kalau kemudian kita itu belajar membaca sholawat, ini bukan hanya lisan saja, dan ini bukan hanya perintah ajakan dari teman atau tidak hanya dari kiai saja, tetapi ini perlu kita ketahui bahwa inilah wujud kita, amaliyah kita, ibadah kita mengamalkan Al-Quran. Jadi pertama kita diperintahkan bertakwa kepada Allah, berikutnya wa'kunu ma'asyadiqin. Pertama bersama Rasulullah SAW. Kedua bersama para sahabat, khususnya Khulafaur Rasyidin. Di dalam tafsir Al-Bukhari ditafsiri ayat ini, siapa orangnya yang senantiasa istiqomah, bahasa Jawanya langgeng, berarti apa? Terus menerus untuk bisa iman, bisa mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, maka kelak di akhirat nanti akan bertemu dengan As-Shadiqin. Artinya dalam tafsir Abu Sa'id tadi disebutkan bahwa orang kok ingin nanti kelak di akhirat di surga ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, kita bisa ketemu dan berkumpul dengan sahabat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan khalifah yang lain, para sahabat Rasulullah, para shadiqin. Tidak lain jalannya kecuali kita dengan kita terus menerus kita belajar istiqomah mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak disebutkan siapa kok ada orang lelah dengan senantiasa terus menerus istiqomah mengamalkan Islam, istiqomah menjaga iman, maka niscaya di surga nanti akan ketemu dengan Allah. Ini satu makna, satu tafsir, sehingga dari sini kita menjadi lebih paham. Dari sini kita menjadi punya jalan. Kayak apa kalau kemudian kita mau mengamalkan satu ayat Al-Quran, kita satu diperintahkan bertakwa kepada Allah, kedua wa'kunu ma'asyadiqin. Siapa yang mengidamkan untuk bisa ketemu dan berkumpul dengan para shadiqin, jalannya kita bersama-sama untuk sungguh-sungguh dengan senantiasa terus menerus jaga istiqomahnya mengamalkan kata. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bisa sampai berapa menit ini? Sekarang jam berapa? Saya tidak mau boleh biasanya selesai jam 9, nanti saya katakan kemudian saya nanti kasihan kalian. Hari jam berapa nanti kita? Biarkan saja nanti jam berapa. Lalu ngaji 5 menit ya bisa. Pernah saya ngaji di satu acara akad nikah, saya dibilangin oleh protokoler, nyai waktu jalan 5 menit. Alhamdulillah. Jadi saya soalnya itu dimintain langsung diberi waktu, ya. Karena ngaji itu bisa cepat, ya bisa panjang sesuai dengan yang kita butuhkan. Bisa keluar. Apa yang kita ngaji barusan ini, mohon maaf, bisa dipahami ya?
Karena sebenarnya kan di bahasa Indonesia, kalau kemudian ada yang mungkin kurang paham, ya dengan bisa tanya kepada ya Rahman atau Abdul Fatihah atau Ustadz yang dia bertanya kepada dia saja. Ini masih lagi. Insya Allah ketika 10 menit lagi, tapi sekali lagi seandainya terlalu panjang, saya langsung berhenti. Jadi jangan lama. Saya khawatir biasanya singkat, kemudian saya datang hanya sekedar untuk minta dan ngalah barokah dari kegiatan ini, malah menyebabkan acara yang menjadi semakin panjang. Itu pun tidak patut, ya, tidak baik. Berikutnya, hadirin sekalian, para kiai, para asatidz yang hadirin sekalian. Ayat ini itu merupakan pertama satu jawaban. Kayak apa kemudian ketika ada orang bertanya, kenapa kiai kita harus mengikuti satu majelis sholat? Kenapa ya kita mengamalkan waktu saja? Kenapa ya kita melakukan kegiatan menghaul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dan seterusnya, Habib Ali, Sahibul Maut. Itu bukan karena beliau, tapi itu adalah karena kita yang butuh kepada dia. Dan itu sekali lagi bukan satu amalan yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran. Ada yang baru kita ngaji barusan, ada di dalam surat At-Taubah ayat 119. Tentu tidak cukup dengan membaca terjemahannya saja, kita perlu membaca tafsir. Ada banyak tafsir yang membahas itu, di antaranya ada tafsir Al-Bahri, ada tafsir Al-Husaini, karena memang itu mempunyai satu corak yang menjelaskan menafsiri ayat Al-Quran dari sudut pandang tasawuf. Saya lanjutkan sedikit. Maka karena untuk bisa bersama waqulu ma'as-shadiqin, di dalam tafsir Al-Husaini kita dianjurkan, kita diajarkan untuk senantiasa mengamalkan agama tidak lain adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa kepada Allah dicampur. Takwa ini tidak hanya bermakna khauf. Takwa itu tidak hanya bermakna takut. Karena dalam tasawuf memang kita harus imbang antara khauf dan roja, antara takut kepada Allah dan berharap kepada Allah. Antara takut kalau kita jatuh kepada maksiat sehingga Allah ghadab murka, harus imbang pada saat kemudian kita taubat, pada saat kita beribadah, di sana pun harus muncul sikap taubat, yakin Allah Maha Rahman, Allah Maha Ghafur. Maka kita harus imbang antara khauf dan roja. Maka takwa, kalau kita mau memahaminya, itu tidak dari asal kata ataupun kalimatnya saja. Itu tidak bermakna takut, karena kalau takut itu khauf. Tapi takwa dari waqala yang disoyakan itu bermakna menjaga. Menjaga apa? Menjaga titah Allah,
menjaga perintah Allah, menjaga tugas Allah yang dibebankan, yang dititahkan, yang diperintahkan kepada umat manusia. Setidaknya ada 3 kitab sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Manusia diciptakan, kemudian hidup di alam bumi ini, itu ada 3. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Di sini Allah menggunakan perintah ini. Allah menggunakan lafaz kholaq yang artinya kita beribadah ini maknanya semua orang, kaya miskin, alim ataupun tidak, rakyat ataupun pejabat, pengamen sampai presiden, pendek kata semua manusia yang hidup di bumi ini, bahkan jin dan manusia, itu semuanya dikatakan wajib beribadah kepada Allah. Beribadah itu bermakna mengabdi. Abdi ini adalah orang, adalah pihak yang senantiasa khidmat, senantiasa melayani, senantiasa mempersembahkan yang terbaik kepada tuannya, kepada bosnya, kepada juragannya. Maka kita sebagai hamba senantiasa beribadah, segala yang kita punya semuanya persembahkan sebagai wujud ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam risalah Abu Sa'id, menasiri illa liya'budun, itu dikasih dengan illa liya'budun. Maknanya kita ini beribadah kepada Allah tidak hanya agar kita bisa mengabdi, tetapi sampai derajat yang lebih tinggi lagi, sampai kemudian kita bisa makrifat, sampai kemudian kita bisa mengenal dan dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau kemudian kita belajar, setelah kita bisa toharoh, bisa wudhu, kemudian bisa sholat, saat hukumnya sholat sudah terpenuhi, maka ibadah kita sah. Berikutnya, persembahan ibadah berupa wudhu, sholat, zakat, puasa, haji dan semuanya, termasuk kita hadir dalam kegiatan maghrib sholawat ini bukan hanya karena kita butuh pahala, bukan sampai kepada satu tahapan agar ibadah kita ini sah saja, tetapi ini adalah jalan bagi kita untuk bisa sampai kepada Allah, untuk bisa wusul kepada Allah. Jalannya wusul ila Rasulillah. Agar bisa wusul ila Rasulillah, kita ganjil, kita sambung. Hai apa kalau tidak bisa wusul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kepada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Habib Ali Al-Habsyi, dan semua para guru kita yang membimbing kita. Walhasil, memaknai satu kita Allah saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setelah kita bisa sholat, setelah kita bisa mengamalkan syariat, berikutnya kita tambahi, ya Allah, semoga pada saat sholat kita bisa khusyuk,
kita diberi anugerah huzur, sehingga dalam sholat kita bisa merasakan satu sambungan rohani antara kolbu kita, bisa merasakan kayak apa sambungannya, dan kemudian kita akan bisa mengerti, akan bisa lihat itu, kita akan bisa mengenal Allah. Ini satu perjuangan yang luar biasa. Ngaji ini saja, ini bisa setahun kita ngaji ini, itu pun baru tahapan pertama. Ya, ini baru tahapan pertama. Maka dalam kegiatan ini tentu tidak elok sekali lagi kita menyampaikan terlalu panjang. Kita sampai pada titah pertama. Insya Allah semoga dalam kesempatan berikutnya kita akan bisa membahas titah yang kedua dan titah yang ketiga. Apa titah yang pertama tadi? Belajar mengamalkan syariat. Amalkan, pelajari ilmu fikih, praktekkan di dalam syariat. Tidak cukup setelah kita selesai dan bisa mengamalkan itu, maka kemudian berikutnya tingkatkan kualitas ibadah kita. Dengan apa? Dengan berusaha tidak hanya illa liya'budun, tetapi sebagaimana yang didahulukan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Risalah Al-Ghazaliyah, illa liya'budun. Kayak apa kemudian kita bisa belajar untuk mengenal Allah? Rasulullah pun sudah mengajarkan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Bagian minhaj perdana. Pernah keliling ke banyak kiai di Pulau Jawa, bertanya bagaimana kita bisa mengamalkan hadis ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka akan bisa mengenal Tuhan. Sampai kemudian ketemu dengan Syekh Saleh Purworejo di Jawa Tengah, masuk Kabupaten Purworejo Barat. Apa jawaban dari beliau? Urusan mengerti, mengenal itu tidak bisa dengan dhamir yang mata. Akan salah ketika ada orang yang mengatakan pernah melihat Allah dengan mata kepala, pasti salah. Akan juga jadi bingung ketika orang membayangkan mengenal Allah dengan akal pikirannya, itu pun salah. Maka satu-satunya yang bisa adalah dengan qalbi. Kalau qalbinya tidak bisa digunakan untuk mencium, sebaliknya itu juga tidak bisa digunakan untuk mendengar, maka panca indera pun tidak bisa digunakan untuk mengenal Allah. Satu-satunya yang bisa digunakan mengenal Allah adalah qalbu kita. Sehingga kemudian oleh Syekh Saleh Purworejo melihat ini dikenalkan dengan Toriko. Kalau mau silakan. Sampai kemudian perjalanannya selesai, baru kemudian beliau bisa sampai tujuh Allah mengenal Allah. Ini juga yang senantiasa diajarkan oleh Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Al-Qarnan. Kita semuanya ini mengerti ajaran agama, mengerti Allah sudah, tapi kenal belum tentu. Oleh karena itu, dari jalan ini kemudian kita ini tahu diri, saya siapa, kita ini siapa. Orang yang begitu lemah dengan modal ilmu sedikit,
menghadapi godaan, ancaman, maksiat yang luar biasa, apa bisa kemudian kita belajar ke sana? Ada satu cara, tapi ini juga bukan instan, bukan jalan pintas. Hanya ini merupakan cara yang jitu. Apa itu? Wakumu ma'asyorikin. Kalau dengan jalan takwa kita sendiri ini susah, berat untuk bisa kita kemudian ilaliyah mungkin sampai ilaliyah itu, maka kita tambah dengan jalan yang kedua, wakumu ma'asyorikin. Karena ini pun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allah ukhbirukum itu. Kamu ingin tahu, bukankah sudah saya kabarkan siapa orang-orang pilihan di antara kalian? Itu adalah pada saat kita bersama beliau, kita akan senantiasa tiba-tiba kita akan merasakan kedamaian dan minat Allah. Tidak rohu juga. Kalau kita ketemu dengan orang, ketemu dengan beliau, dekat saja dengan beliau, hati kita langsung bergetar dan ingat Allah, itu adalah tanda orang yang sujud, tanda dari orang yang sudah dekat dengan Allah. Sebagaimana yang kemudian dalam satu kata mutiara atau hikmah yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab, kemudian juga disarai dalam kitab Adwa Menaksadan Dia Bisyar di kitab Al-Athaillah. La tashab man la yuhiduka haru wa la yahiduka ilallahi maqalu. Janganlah berteman dengan orang yang sikap haliah beliau tidak menyebabkan hati kita ini bergetar, tidak menyebabkan hati kita ini rindu kepada Allah, dan kata-katanya, daun-daunnya, fatwanya tidak menunjukkan jalan bagi kita untuk bisa menuju dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yakin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita yakin Habib Abdullah bin Al-Hasan, Habib Ali Al-Habsi, Abdul Maulid, beliau semuanya ini adalah orang-orang yang kita yakini jumlah di awliya adalah bagian dari orang-orang yang suci, sehingga dengan kita menghauli beliau, dengan kita mengamalkan ajaran beliau, dengan kita membaca manaqib beliau, ini kita akan bisa sambung rohaninya, dan kalbu kita dengan sambung kepada beliau akan bisa sambung kepada Rasulullah. Dan dengan demikian kita akan bisa merasakan pada saat kita ketemu dengan beliau, hadir dalam satu majelis yang dihadiri oleh beliau, hati kita semuanya akan damai, hati kita semuanya akan bergetar, dan iman kita akan tambah. Inilah Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, insya Allah satu tahapan, satu kisah tentang takwa. Mari kita tambahi tahu diri, berat bagi kita untuk bisa berjalan sendiri, maka kita gandol bahasa Jawanya, kita manut dan bergandengan di gerbong para aulia ilah, sehingga dengan ini kita akan menjadi lebih mudah untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa sampai dan di awal tadi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang barokah dan manfaat bagi kita semuanya. Dan dengan demikian kita semuanya, keluarga kita, anak cucu kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang selamat, solih, sukses dunia dan akhirat.
Ya, Al-Fatihah. Walafu minkum dan mohon maaf laporan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kesalahan kami dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa hidayah. Allahumma a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa